Halo, perkenalkan nama saya Lydia Evelyn Monica Penoonde dengan NIM 20704034 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang surveillance KLB diare di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Penyakit diare merupakan masalah global dan banyak terjangkit di negara-negara berkembang dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Tidak cukup pasokan air bersih, kemiskinan, dan pendidikan yang rendah. Insiden diare bervariasi di setiap daerah, di setiap wilayah, musim, dan masa-masa endemik. Diare juga masih merupakan masalah kesehatan yang paling penting di Indonesia. Diare pada anak balita sampai saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena masih sering muncul dalam bentuk kejadian luar biasa atau KLB dan disertai dengan kematian yang tinggi, di mana setiap tahun lebih dari 1,7 miliar kasus diare di dunia yang dilaporkan pada semua kelompok umur. Angka kematian karena diare di dunia mencapai 11%, dengan kelompok paling berisiko adalah balita. Menurut WHO, menunjukkan bahwa lebih dari 760.000 anak balita meninggal dunia setiap tahunnya. Adapun profil kesehatan Kabupaten Donggala tahun 2016, di mana daerah wilayah kerja puskesmas yang banyak terjadi kasus diare, salah satunya terdapat di wilayah kerja Tongayan, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, yaitu sebanyak 130 kasus diare pada balita. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab diare akut pada anak balita. Di antaranya adalah berat badan lahir, status gizi, status imunisasi campak, riwayat pemberian ZIK, pola pemberian ASI, pengetahuan ibu, dan kebiasaan mencuci tangan ibu. Metode analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat, di mana analisis bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana untuk melihat adanya hubungan antara masing-masing variabel dependen dan independen. Penelitian analitik dengan menggunakan metode penelitian cross-seksional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Ini ada tabel pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi berdasarkan imunisasi campak. Dapat kita lihat bahwa distribusi anak balita yang mendapatkan imunisasi campak lebih banyak, yaitu sebanyak 69 orang dengan persentase 73,4%, dibandingkan anak balita yang tidak mendapatkan imunisasi campak, yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 26,6%. Tabel yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi berdasarkan riwayat pemberian zinc. Dapat kita lihat di sini bahwa distribusi anak yang dapat pemberian zinc lebih banyak, yaitu sebanyak 58 orang dengan persentase 61,7%, dibandingkan anak balita yang tidak mendapatkan pemberian zinc, yaitu sebanyak 36 orang dengan persentase 38,3%. Tabel yang ketiga yaitu tabel hubungan imunisasi campak dengan kejadian diare pada anak balita di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil analisis bivariat dalam tabel yang kita lihat ini, bahwa terdapat 69 balita dengan persentase 100% yang sudah diimunisasi campak. Yang tidak terkena diare adalah 42 orang atau 42 balita dengan persentase 60,9%. Dan yang terkena diare adalah sebanyak 27 balita dengan persentase 39,1%. Sedangkan jumlah balita yang tidak imunisasi
sebanyak 25 orang dengan presentasi 100%. Yang tidak terkena diare sebanyak 6 orang dengan presentasi 24,0%. Dan yang terkena diare sebanyak 19 balita dengan presentasi 76,0%. Dari hasil uji regresi logistik sederhana diperoleh nilai p-value adalah 0,003 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara imunisasi campak dengan kejadian diare pada anak balita. Tabel yang keempat yaitu tabel hubungan riwayat pemberian zinc dengan kejadian diare pada anak balita di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil analisis bivariat, dalam tabel dapat kita lihat bahwa 58 balita dengan presentasi 100% yang sudah menerima pemberian zinc yang terkena diare sebanyak 40 balita dengan presentasi 69,0% dan yang terkena diare sebanyak 18 orang dengan presentasi 31,0%. Sedangkan 36 balita dengan presentasi 100% yang belum menerima pemberian zinc yang tidak diare yaitu sebanyak 8 balita dengan presentasi 22,2%. Sedangkan yang diare sebanyak 28 balita dengan presentasi 77,8%. Hasil uji regresi logistik sederhana diperoleh nilai p-value yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara riwayat pemberian zinc terhadap balita. SKD-KLB. Upaya pencegahan dan penanggulangan diare yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah telah menetapkan kebijakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga, melaksanakan surveillance epidemiologi dan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau SKD-KLB, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengolahan program yang meliputi aspek manajerial dan teknik medis, melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan imunisasi campak dan riwayat pemberian zinc dengan kejadian diare pada anak balita di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.